Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Rudi Zahin. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Puasanya juga lancar. Ya, hari ini gua punya agenda atau punya rencana mau ke kantor ya. Nanti gue bakalan cerita-cerita di atas atau pakai menggunakan si Tarjo. Gue juga mau cerita ngebahas kenapa kok gue tiba-tiba bisa jatuh cinta sama Vespa. Dan si Tarjo tentunya, ya, si Tarjo udah gue panasin barusan, jadi siap untuk digas. Oke, kita langsung aja. Oh iya, buat lebih seru, kita langsung ketemu di jalan raya aja ya untuk ngobrol-ngobrolnya. Terus pantengin videonya, jangan skip-skip. Oke, halo, gua udah di jalan raya nih ya. Sebelumnya gua sorry banget nih. Gua nggak pakai sarung tangan karena memang sarung tangan gua lagi kotor, jadi lagi dicuci. Ya, hari ini gua memang punya agenda keluar rumah ya. Gua mau ke kantor. Uh, dengan adanya pandemi ini, virus corona ini, gua memang sudah hampir 1 bulan lebih kerja di rumah ya. Hmm, Jadi memang setiap seminggu sekali gua pergi ke kantor untuk copy data dan lain-lainnya. Oke, kembali ke topik ya. Sesuai judul, tiba-tiba jatuh hati sama Vespa. Asik. Atau jatuh cinta sama Vespa. Ya, sebenarnya gini, gua tuh sama Vespa eh, nggak ada sama sekali niatan atau harapan atau cita-cita lah someday atau kapan gue tuh harus punya nih yang namanya motor Vespa. Itu tuh di benak gue, di pikiran gue tuh nggak ada sama sekali untuk hal-hal seperti itu gitu ya. Nggak terbayangkan lah dalam pikiran gue. Jadi singkat cerita begini, temen gue ngobrol sama gue, katanya temennya ada yang mau jual Vespa. Ya gue bilang aja, Vespa apa gitu. Vespa 2 tak. Nah pada saat itu kan gue taunya cuma Vespa Matic sama Vespa 2 tak doang dong. Jadi ya, gue cuma taunya itu gitu. Nah dari obrolan ringan itu akhirnya gue kepo juga dong gitu mengenai Vespa klasik atau Vespa 2 tak itu ya. Di YouTube itu ternyata, atau di internet itu gak gokil sih, banyak banget ternyata varian dari Vespa ya. Wah, kalau dihitungin, wah, gua nggak hafal deh. Bentuknya itu mirip-mirip tapi beda gitu. Itu gokil sih. Vespa memang istimewa banget sih buat gua. Nah dari situ akhirnya gua kepoin, akhirnya gua nemu video itu, kalau nggak salah videonya si Apyut ya, dari Mapscoot. Ya mungkin kalian skuteris yang senior mungkin udah tahu ya sama dia. Nah dari video itu gue gokil sih. Itu videonya keren, keren abis deh pokoknya. Dari videonya, dari editingnya gue suka banget sih. Jadi waktu itu kalau nggak salah judulnya, atau apa judulnya ya, apa namanya ya itulah, judulnya itu Paradise 2018. Nah itu gue nonton dari awal sampai akhir, gue nggak skip. Itu keren banget sih. Ini gue nggak promosi ya, ini gue bener-bener dari apa namanya, dari pendapat gue gitu. Itu keren banget. Nah dari situ gue mulai keracunan sedikit. Akhirnya gue kepoin terus sampai akhirnya Instagram gue tuh sering banget gue searching kayak Vespa VX ya. Gue dulu taunya Vespa VX doang itu. Nah dari Vespa VX itu gue nemu namanya akun Instagram itu, Vespa VX Net ya. Nah di situ banyak kumpulan Vespa modifikasi dari mana aja ya, dari internasional, maksudnya dari Indonesia ada, dari mana aja lah gitu. Nah sampai nemuin gue ada postingan itu, VX, modifan VX nya Malaysia.
Nah, gue suka banget sih sama genrenya dia ya. Itu keren banget dah pokoknya. Jadi itu Vespa dimodif simple, elegan, looknya itu keren banget dah gitu. Nah, dari situ gue keracunan banget, parah, gue racun banget, keracunan deh. Jadi sebenarnya si Tarjo ini ya inspirasinya dari Vespa PX-nya Malaysia itulah. Itu keren banget sih. Jadi duplikatnya lah gitu. Dari situ ya udah, pikiran gue udah kerasukin racun-racun itu sampai akhirnya pikiran gue, wah, gue bakalan gila nih kalau gue nggak beli ini Vespa gitu. Nah, akhirnya gue memutuskan, oke, gue beli Vespa. Tapi gue beli Vespa ini dengan cara nekat. Oke, gue beli Vespa ini dengan nekat ya, kalau bisa dibilang. Kenapa nekat? Ya, yang pertama gue nggak ada pengalaman sama sekali, atau mungkin dalam seingatan gue tuh nggak pernah naik Vespa gitu. Mau itu diboncengin, mau itu jalan atau mengendarai, gue tuh sama sekali belum ada pengalaman. Gokil nggak lo? Jadi ya gimana ya, karena apa, lingkungan gue tuh nggak ada yang punya Vespa gitu. Dari temen gue, dari saudara gue, atau dari keluarga gue tuh nggak ada yang punya Vespa. Jadi gue tuh gelap banget deh, awam banget masalah Vespa. Nah, itu kan nekatan yang pertama. Yang kedua kan pasti gue nggak tahu perawatannya dong. Iyalah, gue nggak tahu sama sekali. Jadi pertama mesin gue juga nggak tahu gitu. Jangankan mesin Vespa ya, mesin-mesin motor biasa yang masih baru umurnya, atau ya motor Jepangan itu aja gue nggak ngerti gitu. Makanya apalagi Vespa itu. Nah, dari situ gue sempat ragu sih, wah, gue beli enggak ya. Tapi racun ini, virus ini tuh udah masuk ke otak gue nggak bisa gitu. Kalau gue tuh apa ya, nggak melakukan sesuatu yang menurut gue harus gue lakukan gitu. Gue nggak bisa. Jadi ya apa salahnya sih gue mencoba aja gitu ya. Nanti kan kalau gue udah mencoba, gue bakalan tahu apa gimana nya gitu. Oke, dari situ gue putuskan, oke, gue beli Vespa. Nah, dengan kenekatan gue ini pun gue nggak telan mentah-mentah dong gitu. Eh, dengan kebodohan istilahnya gitu ya. Gue mencoba untuk riset. Pertama yang gue cari di internet itu apa namanya, spare partnya ini masih banyak enggak gitu untuk Vespa PX ini gitu. Wah, di situ gue terheran-heran, anjir. Kok bisa ya? Ini motor udah nggak diproduksi, tapi spare part masih banyak, masih berlimpah men gitu. Gue itu anjir, gue kagum banget dah. Gokil ya. Vespa ini memang istimewa dah gitu. Jadi gokil banget sih, ini Vespa spare partnya masih diproduksi sampai sekarang gitu. Lu mau beli apa? Itu gampang gitu. Lu cuma coba dicari di marketplace, di Bukalapak, di Tokopedia, di Facebook itu banyak. Di Instagram itu banyak banget, sumpah deh. Dari yang mau aftermarket, mau yang ori Indonesia gitu, itu banyak banget. Nah, itu yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua gue riset mungkin dari bengkel ya. Bengkel nih yang ada di Tangerang di mana gitu. Akhirnya kan gue ikut forum-forum di Facebook, gue tanyain gimana Vespa yang bengkel Vespa yang rekomen di mana gitu. Ada tuh di akhirnya gue tahu di bengkel Aneka Vespa di sebelahnya Anissa Tangerang ya, di rumah sakit Anissa Tangerang. Nah, sampai sekarang gue untuk perawatannya rutin di situ gitu. Nah, setelah itu gue dapetin semua informasi, gue dapetin, akhirnya gue punya sesuatu yang bisa gue pegang, atau punya sesuatu yang istilahnya gue udah punya bekal lah gitu ya. Jadi gue nggak bego-bego amat gitu. Nah, setelah itu akhirnya gue putuskan untuk beli Vespa.
Nah, masalah si Tarjo ini ya si Tarjo ini jadi gini ceritanya. Sebelum gua beli Vespa itu, jadi gua ada dua transaksi atau dua COD-an gitu. Yang pertama gua gagal, gua nggak beli eh, karena apa? Jadi jadi gini, gua mau beli Vespa itu harus syaratnya itu harus suratnya itu lengkap. Suratnya lengkap, suratnya itu akur, nomor mesin, nomor rangka itu harus akur. Ya, pahit-pahitnya itu BPKB harus ada gitu. Karena apa? Menurut gua surat-surat itu penting ya. Karena gua emang mau niatan mau eh, restorasi, ngebangun gitu. Jadi sayang aja kalau misalkan Vespa udah bagus, udah rapi, tapi surat-suratnya nggak bener gitu. Itu sayang banget sih menurut gua. Jadi kayak jadi menurut gua nomor satu adalah surat-surat, yang kedua adalah ya keadaan mesin atau keadaan bodi. Menurut gue tuh ya udahlah gampang lah, karena memang niatan gue mau gue bangun gitu. Nah, akhirnya si transaksi yang pertama ini gue nggak deal ya. Karena apa? Gue udah bilang sama orangnya, bang gimana, surat-surat aman ya, aman kata dia. Nah pas gue cek, oke, nomor mesin akur, nomor mesin aman. Ternyata nomor rangkanya itu nggak akur gitu. Gue juga bingung sih, cuma satu angka doang yang beda. Gue juga bingung juga sih. Jadi misalkan gini, nomor rangkanya itu XX1011, tapi di BPKB XX1012 gitu, cuma satu angka yang beda. Juga heran sih, entah itu salah cetak atau gimana. Tapi gue bilang ini tetap nggak akur, jadi gue sorry banget, gue nggak beli gitu. Nah yang kedua ini seiring berjalan seminggu atau 2 minggu gue lupa, akhirnya gue nemu juga di marketplace Facebook ya. Akhirnya gue dapetin. Yang pertama gue cek nomor rangkanya, nomor mesinnya aman. Ya udah, akhirnya langsung aja deal gitu. Ya kalau yang mau tahu keadaan si Tarjo pertama kali, bisa dilihat di video gua yang pertama ya, tentang restorasi Vespa VX. Nah di situ ada before afternya ya. Oke, dari situ gua deal aja. Ya udah, gua deal. Gua nggak ambil pusing, langsung gua naikin. Nah Vespa pertama yang gua naikin, yang gua kendarain adalah ya si Tarjo ini gitu. Jadi si Tarjo ini ya spesial banget lah buat gua. Karena pertama kali gua naik Vespa ya si Tarjo ini gitu. Gokil nggak kan? Ya itulah serunya. Oke, dari situ ya udah gua coba rubah-rubah dikit-dikit, modif dikit-dikit. Itu aja sih. Jadi cerita singkat gua tentang tiba-tiba gua suka banget sama Vespa atau sayang sama si Tarjo ini ya, dengan cerita gua barusan itu gitu. Ya mungkin saran gue buat kalian teman-teman skuteris ya, terutama yang baru mau main gak apa-apa, lu main aja, lu beli aja Vespa. Nanti seiring berjalan lu bakalan tahu, bakalan paham tentang Vespa gitu. Nah gue juga masih banyak masukan, masih banyak masih banyak butuh ilmu juga ya dari teman-teman ya, khususnya buat skuteris Tangerang. Boleh ya DM gue, nggak apa-apa. Gue juga butuh teman banget, karena gue bilang tadi, gue nggak punya teman tentang Vespa. Jadi gue butuh masukan, butuh teman buat ngobrol-ngobrol, buat sharing-sharing. Ayo, nggak apa-apa, welcome sama gue. Kita bisa ngopi bareng ya, mungkin someday kita bisa ngopi-ngopi bareng, atau bisa riding bareng ya, mungkin ya setelah corona ini selesai pastinya. Mungkin itu aja cerita singkat gua, pengalaman gua yang tiba-tiba jatuh cinta, yang tiba-tiba jatuh hati sama Vespa. Itulah
cerita singkat gue. Oke, mungkin itu aja pengalaman dari gue. Please tolong bantu subscribe-nya, jangan lupa di komen, di like, atau di share ke teman-teman. Itu aja sih ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, karena masih banyak lagi video-video yang bakalan gue mau buat. Ya, terima kasih sudah menonton. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.